They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my days and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And no, I bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di PJJ. Kali ini kita membahas bilangan bulat yang kedua. Di antaranya itu adalah KPK, FPB, dan bilangan berpangkat. Namun sebelumnya Bapak ingatkan kembali bahwa kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan, yang ketiga jaga jarak fisik, dan keempat hindari dan jangan bikin kerumunan. Yang kelima kita tetap berdoa supaya kita diselamatkan dan diberi perlindungan. Amin amin rabbal alamin. Oke, materi yang pertama yaitu KPK dan FPB. Materi ini sebenarnya udah dari SD udah disampaikan ya oleh Bapak Guru atau Ibu Guru SD kalian. Bapak hanya mengulas beberapa saja. Semoga kalian masih ingat dengan materi ini. Contohnya itu kelipatan bilangan 6 dan 15. Kelipatan 6 itu bisa ditulis yaitu 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Ditulis titik 3 ini dan seterusnya ya. Ingat ya. Kelipatan 15 yaitu adalah 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 6 dan 15 itu mulainya dari yang sama itu ya, yang dilingkari ini ya, warna kuning, yaitu 30. Karena 30 bisa bagi 6 dan 30 bisa bagi 15. Jadi 30, 60, 90, 120, 150, 180 dan seterusnya. Nah, kelipatan terkecilnya yaitu ya berarti yang paling awal yaitu 30 gitu. Kalau dengan cara mendaftar. Cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor. 6 itu dibikin pohon faktor itu dibagi 2 hasilnya 3 karena 3 kali 2 itu adalah 6. 15 dibagi 2 nggak bisa, jadi kita pilih 3 15 bagi 3 itu 5 karena 5 kali 3 itu adalah 15. Dibikin faktorisasi primanya yaitu 6 sama dengan 2 kali 3 dan 15 itu 3 kali 5. Tiganya ada yang sama ya, di sini 3 ini 3, yang nggak sama angkanya yaitu 2 sama 5 ya, beda semua. Kita cari KPK nya yaitu KPK 6 sama 15 itu yang 2 di atas, yang 6 dengan 15 tidak ada sininya, berarti ditulis 2. 3 ada 2, pilih salah satu aja yang paling tinggi pangkatnya, karena kebetulan sama pangkatnya 1 semua, berarti 3 saja dikali 3. Terus di sini udah habis bilangannya, tinggal yang bawah 5, berarti di sini nggak ada temannya, ditulis lagi kali 5. 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 itu 6, kali 5 adalah 30. Selesai itu untuk KPK. Gimana untuk FPB? Nah, untuk FPB itu cari bilangan yang sama di kedua bilangan itu. 6 sama 15 yang sama angka berapa? Oh iya betul, 3 ya. Berarti FPB nya 6 dan 15 itu adalah 3. Betul sekali. Kita lanjutkan lagi. Cara yang ketiga itu dengan pembagian bersusun. Bilangannya itu 6 sama 15. Pertama-tama kita bagi 2 dulu. 6 bagi 2 bisa, 15 bagi 2 tidak bisa, jadi tulis 15. Terus karena ini nggak bisa dibagi 2, kita pilih bilangan naik ya, satu tingkat lagi yaitu 3. 6 bagi 3 itu 1, 15 bagi 3 adalah 5. Karena kedua bilangan bisa dibagi, makanya dilingkari, kasih tanda bahwa kedua bilangan itu bisa dibagi oleh angka 3. Terus karena ini udah 1 dan yang ini 5, berarti dibagilah 5 gitu. 1 bagi 5 tidak bisa, jadi 1. 5 bagi 5 jadi 1. Jadi bilangan yang tersusun di sini itu adalah KPK. 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 kali 5 yaitu 30. Yang bisa membagi kedua bilangan itu namanya FPB, yaitu di 3. Jelas ya? Ingat? Ya, kita lanjutkan lagi. Contoh KPK dan FPB. Kelipatan bilangan 9, 15 dan 42. Nah,
Nah ini kalau kita dengan mendaftar ini susah kayaknya ya untuk mencari KPK FEB nya, jadi kita pakai diagram pohon aja ya. Oke, 9 itu bagi 2 nggak bisa, langsung bagi 3 ya. Tadi hasilnya 3, karena 3 kali 3 9. 15 bagi 2 nggak bisa, langsung pilih angka 3. 15 bagi 3 adalah 5, karena 5 kali 3 adalah 15. 40 bisa bagi 2, yaitu 21. 21 bagi 2 tidak bisa bagi 3, yaitu 7. 3 kali 7 adalah 21. Sehingga faktorisasi dari 9 yaitu 3 kali 3 atau 3 kuadrat. 15 adalah 3 kali 5, 42 adalah 2 kali 3 kali 7. KPK dari 9, 15, 42 itu cari bilangan. Nah, di sini 3 kuadrat, 3, 3. Berarti cari yang paling tinggi yaitu 3 kuadrat. Sudah selesai 3 ya untuk yang bilangan pertama. Bilangan kedua yaitu di sini 2 dulu boleh lah. 2 tidak ada semua di 15 tidak ada 2, 9 tidak ada 2, jadi tulis kali 2. Terus 5 ini di atas tidak ada bilangan lagi, yang kali 5 nggak ada, di bawah juga tidak ada di 42 ya, jadi dikali 5. Terus bilangan terakhir di sini adalah 7, di 15 tidak ada, di 9 juga tidak ada, berarti dikali 7. 3 kuadrat itu 9, 2 kali 5 itu adalah 10, sekali 9 adalah 90 ya, dikali 7 jadi 630. FPB dari 9, 15, 42 itu cari bilangan yang ada di ketiga bilangan itu, yaitu di sini yang ada ketiga bilangan itu adalah angka berapa? Oh iya betul, angkanya di 3. Ini kan ada 3, ada 3, ada 3. Pilih salah satu aja, 3 yang ini atau 3 yang belakang gitu ya. Nah, kalau FEB cari pangkat yang terendah, ada 3/2, ada 3/1, ada 3/1. Jadi cari 3 pangkat 1 yaitu di 3. Jadi dengan pembagian bersusun 9, 15, 42. Pertama bagi 2 dulu. 9 bagi 2 nggak bisa, tulis 9. 15 bagi 2 tidak bisa, menulis 15. 42 bagi 2 itu 21 bisa ya. Terus 3, 9 bagi 3 itu 3, 15 bagi 3 adalah 5, 21 bagi 3 adalah 7. Karena ketiga bilangan itu bisa dibagi 3, maka ditandai pakai lingkaran di sini ya. Bagi 3 lagi bisa, 3 bagi 3 1, 5 bagi 3 tidak bisa, tulis 5, 7 bagi 3 nggak bisa, tulis 7. Terus bagi 5, 1 bagi 5 tidak bisa, 5 bagi 5 adalah 1, 7 bagi 5 tidak bisa, tulis 7. Bagi 7, 1 bagi 7 tidak bisa, 1 bagi 7 nggak bisa, 7 bagi 7 1, berarti udah 1, 1, 1, berarti ini adalah KPK nya. KPK nya itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7, atau ditulis KPK nya itu adalah 2 kali 3 kuadrat kali 5 kali 7. Hasilnya 2 kali 9, 18 kali 5 itu adalah 90, 90 kali 7 adalah 630. Kalau FPB nya itu yang dilingkari, kalau di pembagian susun itu yang dilingkari, yang membagi ketiga bilangan itu adalah 3. Selanjutnya contoh, Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali, Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali, Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Berarti perginya sama-samanya hari Sabtu ya. Setelah berapa hari kan mereka akan pergi kolam renang bersama-sama lagi pada hari apakah itu. Nah, karena ini hari Sabtu, maka nanti penulisan sisanya itu, sisa pertama itu setelah Sabtu yaitu Minggu, Senin itu sisanya 2, Selasa itu sisanya 3, Rabu sisanya 4, Kamis sisanya 5, Jumat itu sisa 6, Sabtu itu sisa 7. Karena ini mulai dari Sabtu, jadi kita sisa satunya setelah hari Sabtunya Minggu. Oke ya, dan seterusnya. Lalu yang 4 hari ditulis 2 kali 2 yaitu 2 kuadrat. Yang 5 hari 1 kali 5. Yanwar itu 26 2 kali 3. KPK nya jadi 2, di sini tidak ada 2, di sini 2, berarti 2 kuadrat ditulis 1 ya, tidak apa-apa, boleh ditulis boleh enggak. Terus ada 3, boleh 3 di sini ya, di atas tidak ada, di sini yang 5 hari tidak ada, di 4 hari juga nggak ada 3.
Ya, terus 5 itu di 4 hari tidak ada, di 6 hari nggak ada, berarti ditulis semua. 2 kuadrat kali 3 kali 5. 2 kuadrat itu artinya 4 kali 3 12 kali 5 jadi 60. Jadi KPK 4, 5, 6 itu adalah 60 ya. Bingung nggak caranya? Di sini ada 2 kuadrat, di sini ada 2. Tapi di sini tidak ada 2, berarti ditulis yang paling tingginya adalah 2 kuadrat. Nah, di sini ada 3, di sini tidak ada 3, di sini tidak ada 3. Kalau nggak ada berarti ditulis lagi 3. Setelah itu bilangnya 5. 5 di atas ada 2 kuadrat, nggak ada 5 ya. Di bawah tidak ada 5, jadi tulis lagi 5 begitu. Kalau yang ada nanti dipilih 2 kuadrat dengan 2 dipilih yang paling besar. Jadi 60. Nah, 60 karena hari itu ada 7. Hari 60 bagi 7 itu dapatnya yang pasnya adalah 56. 56 itu 8 kali 7, jadi 60 itu boleh ditulis 56 atau 8 kali 7 ditambah 4, berarti ini adalah sisanya. Itu sisanya kita lihat di tabelnya, sisa yang 4 itu hari apa? Hari Rabu. Jadi mereka akan bertemu lagi di hari Rabu. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Membandingkan pecahan. Nah, bilangan manakah yang lebih besar? 2017 dibagi 2018 dan 2019 dibagi 2020. Oke, yang pertama kita mulai dari yang mudah dulu, yaitu 1/2 dibagi apakah kurang dari 3/4 itu ya. Di sini kita lihat angkanya 2017, 18, 19, 20, berarti urut nih, 17, 18, 19, 20. Berarti 1, 2, 3, 4 urut ya. Nah, 1/2 apakah kurang dari 3/4, kita cek 1/2 itu. Nah, di bawahnya ini ada 4 dan ada 2. Cari KPK 2 sama 4. KPK-nya adalah 4. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Di setengah itu boleh tulis 2/4. Nah, ininya 3/4. Nah, sama-sama 4, berarti tinggal lihat atasnya. 2 dengan 3 besar mana? Besar 3, berarti 2 itu apanya 3? Kurang atau lebih? Kurang, betul. Jadi setengah kurang dari 3/4, betul ya. Selanjutnya itu 2/3, 4/5. Lihat angkanya 2, 3, 4, 5. 2/3 sama 4/5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15 ya, karena ini tidak sama, jadi dikali KPK nya aja, dicari KPK nya 15. 15 bagi 3 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10, jadi 2/3 ditulis 10/15. 15 bagi 5 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12, berarti yang 4/5 itu bisa ditulis adalah 12/15 ya kan. Jadi lihat atasnya 10 sama 12, jadi tandanya adalah 10 apanya 12 kurang dari 12 ya. Oke, kurang dari 12, jadi ini tandanya kurang. Kalau kita lanjutkan 3/4 apanya 5/6, kita cek dulu. Di sini karena 4 sama 6 enggak sama, jadi disamakan dulu, yaitu KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9, jadi 3/4 adalah 9/12. Dengan cara yang sama, itu 12 bagi 6 adalah 2, 2 kali 5 adalah 10. Jadi ini sudah sama, 12, 12, berarti tinggal 9 apanya 10, yaitu kurang dari. Selanjutnya tadi 3, 4, 5, 6, sekarang naik 4, 5, 6, 7, berarti 4/5 apanya 6/7. 5 sama 7 itu KPK nya adalah 35, bagi 5 adalah 7, kali 4 jadi 28. Jadi 4/5 itu setara dengan 28/35. Dengan cara yang sama, berarti 35 bagi 7 itu adalah 5, kali 6 adalah 30. Sehingga karena penyebutnya udah sama, kita lihat pembilangnya aja 28 dengan 30. 28 dengan 30 bersamanya bersama 30 kan, berarti 28 kurang dari 30. Dari serangkaian cara ini yang berturut-turut ini menghasilkan tanda kurang dari semua, tidak ada yang berbeda ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nanti di ujung-ujungnya
bahwa 2017 dibagi 2018 itu nanti kurang dari 2019 per 2020. Oke, boleh silakan lanjutkan sendiri. Nanti di sini 5/6, ininya 7/8 itu silakan. Nanti hasilnya pasti kurang dari. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh membandingkan pecahan lagi yang lain. Yang A itu 3/100, apanya 5/100, lebih atau kurang atau sama dengan. Karena penyebutnya udah sama 100, berarti kita lihat angka yang atasnya 3 dengan 5. Besar mana? Besar 5. Jadi tandanya apa? Kurang dari. Ya, udah jelas ya. 3 kurang dari 5. Karena 3 itu posisinya kalau di bilangan itu sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Jadi kurang dari. Kalau yang ke B, 1/10 dengan 1/100. Ini tidak sama nih, 10 dengan 100 disamakan dulu. Jadi 1/10 itu nanti dibikin KPK 10 dengan 100 adalah 100. 100 bagi 10 adalah 10 kali 1 adalah 10. Jadi udah sama penyebutnya 100, jadi tinggal 10 apanya 1. Lebih besar atau lebih kecil itu sama dengan lebih besar. Oke, yang ke C itu 2/5 dengan 1/4. Nah, ini KPK-nya adalah 20 ya. 20 bagi 5 adalah 4, kali 2 adalah 8. 2/5 ditulis 8/20. 1/4-nya itu adalah tinggal 20 dibagi 4 adalah 5, 5 kali 1 adalah 5. Karena penyebutnya udah sama 20, tinggal 8, apanya 5, itu lebih dari. Nah, yang gede ini 100 dengan 101, penyebutnya nggak sama, disamakan dulu, yaitu 100 kali 101, jadi 10.100. Jadi dibagi 100 adalah 101 dikali 99, yaitu 9.999. 10.100 dibagi 101 itu hasilnya 100 kali 100 ya, jadi 10.000. Dengan demikian ini 10.100 penyebutnya ya udah sama, tinggal 9.999, apanya 10.000, ya jelas kurang dari ya, kurang dari. Jadi jawabannya kurang dari. Yang E itu 1/5000, apanya 1/5001, kurang dari kah, lebih dari atau sama dengan. Kita lihat, karena penyebutnya nggak sama, kita samakan dulu, jadi kali aja, jadi 35.000 kali 5.001 yaitu 25 juta 5.000 ya, dibagi 5.000 itu adalah 5.001 kali 1 5.001. 25 juta 5.000 dibagi 5.001 adalah 5.000 kali 1 adalah 5.000. Karena bawahnya udah sama atau bentuknya sama, lihat atasnya aja 5.001 dengan 5.000, besar mana? Ya besar 5.001, jadi tandanya lebih dari. Oke, dilanjutkan lagi contoh mengurutkan pecahan. Urutkanlah dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu ya. Jadi 1/10, 9/40, 3/20 dan 6/30. Nah, 10, 40, 20, 30 ini nggak sama semua nih, jadi dibikin yang sama, yaitu KPK-nya adalah, iya betul, 120. Jadi 1/10 adalah ditulis 120, itu berarti tinggal 120 bagi 10, 12 kali 1 adalah 12. 120 bagi 4 itu adalah 3, 3 kali 9 adalah 27. Jadi 9/40 dulu 27 plus 120. 120 bagi 20 itu adalah 6, 6 kali 3 adalah 18. Jadi 3/20 tulis 18 plus 120. 120 bagi 30 adalah 4 ya, kali 6 adalah 24. Karena penyebutnya udah sama 120, kita lihat 12, 27, 18 sama 24, diurutkan dari yang kecil. Yang paling kecil adalah 12 ya, 12, terus 18, 24, 27. Jadi 1/10, 3/20, 6/30, 9/40. Jelas? Oke, itu ya cara ngurutkannya. Ini yang terakhirnya nih, 12, 18, 24, 27. Oke, dilanjutkan ke bilangan berpangkat ya. Di sini bilangan berpangkat itu artinya 3/10 itu artinya 3 kali 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 3 ya.
ini kalau hitungan 3-nya itu ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Jadi pangkatnya 10. Kalau 15 berarti ini 5-nya ada 15 tapi dikali semua. Kalau pangkat 6 berarti 10-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tuh. Ya, itu hasilnya kalau 3 pangkat 10 itu 59.049. Kalau 5 pangkat 15 itu hasilnya 30 miliar ya, 517.578.125. Kalau 10 pangkat 6 ini gampang ya, 1 juta. Kalau 8 kalau 10 pangkat 6 itu 8 kali 1 juta itu 8 juta. Itu ya. Itu mengenai bilangan berpangkat. Contoh membuat bilangan berpangkat gitu. Nah, 648. Pertama-tama kita bagi 2 dulu, yaitu kayak seperti pohon faktor itu ya. 648 bagi 2 itu adalah 324, bagi 2 bisa ya. 162 bagi 2 lagi adalah 81, bagi 2 tidak bisa, harus bagi 3 jadi 27. 27 bagi 3 ada jadi 9. 9 bagi 3 adalah 3. 3 bagi 3 adalah 1. Kalau udah 1 udah stop sini ya. Di 648 kita lihat 2-nya ada berapa? 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 berarti 1, 2, 3, 4. Di 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 4 berarti 3 pangkat 4. Selesai. Itu cara membuat bilangan desimal ke bilangan berpangkat. Oke, bisa ya. Saya lanjutkan lagi. Bilangan berpangkat ya, bilangan mana yang lebih besar, 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5. Nah, kita bolehlah 5 pangkat 6 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 15.625. 6 pangkat 5 itu artinya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6, itu 7.776. Jadi ini 15.000 ini 7.000 itu kan ya. Berarti besar mana? Besar 15.000. Jadi 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Itu ya, jelas ya. Oke, itu hitung aja ya, dihitung. Boleh hitung manual, boleh nanti pakai alat bantu boleh gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, bilangan manakah yang lebih besar dari 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100? Nah, apakah mungkin kayak tadi kita ngitung 100 pangkat 101? Nggak mungkin. Kalkulator juga tidak mampu gitu ya. Kalkulator tidak mampu sampai 100 digit itu, mampunya sampai pada 9 digit. Nah, bagaimana ini untuk menyelesaikan ini? Ya, kita dengan pola gitu, dengan susunannya gitu. Misal kita mulai dari 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu lebih besar dari 4 pangkat 3. Kenapa? Kita cek ya. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu banyak 4 kali ya. Itu 81 kalau dihitung. 4 pangkat 3 itu kalau dihitung 4 kali 4 kali 4 itu 64. Nah, 81 dengan 64 besar mana? 81 ya. Oke, sekarang lanjut lagi. 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. 4-nya dikali sebanyak 5 kali. Itu nanti kalau dihitung 1024. 5 pangkat 4 itu kalau dihitung 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625. Besar mana? 1000 dengan 600 itu. 1000-an dengan 600-an. Besar 1000 kan itu 1024 lebih besar dari 625. 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5 yang tadi itu atau yang tadi itu 15.625. 5 pangkat 6 nya itu 6 pangkat 5 nya 7.776. Jadi 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Nah, ini coba lihat 3 pangkat 4, sini 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 lebih dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Jadi 100 pangkat 11 5 pangkat 6 berarti pangkatnya lebih besar ya. 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 106 pangkat 5 tuh. Sama nggak polanya? Iya, sama ya. Ini 6 pangkat 5 di pangkatnya kecil. Ini pangkatnya kecil tapi bilangannya besar. Kalau ini bilangan yang kecil tapi pangkatnya besar. Sedikit satu ya. Jelas? Oke, mungkin itu penjelasan bilangan bulat yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya dalam masa
AKB itu kita masih PJJ. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.